Perhatikan teman-teman, perhatikan. Dicium keningnya. Diludahi mulutnya. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa aing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lama tidak muncul dan lama tidak dibahas, Mama Gufron semakin liar teman-teman, semakin mengerikan tindakannya. Dimana kemarin ketika kita membahas tentang dia yang melakukan hal-hal nyeleneh, aneh nyeleneh gitu, yaitu membuat santri-santriwatinya jalan merangkak di hadapannya, sujud cium kakinya. Ya Allah, terus dijaga sama Banser. Bukan cuma hal itu, nyari-nyari kuburan. Kuburan-kuburan keramat dicari sama Gufron, dilingkari, disilang. Kuburan si fulan katanya. Ini apa-apaan? Kenapa di Indonesia tidak putus-putus masalah hal seperti ini? Dan masih saja ada yang percaya. Ada beberapa hal yang membuat perkara seperti ini tuh tidak putus-putus. Yaitu yang pertama, adanya orang-orang muslim yang memerangi dakwah tauhid. Dakwah tauhid ini bertujuan untuk apa? Untuk memurnikan akidah, untuk memurnikan ibadah, untuk memurnikan syariat. Yang dimana kalau kita melihat di Indonesia sudah banyak sekali penyakit-penyakit TBC yang menyerang di hati umat, pikiran umat. Yang kalau mereka itu didakwahi, mereka akan teriak Wahabi, Wahabi, Wahabi. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa aing. Itu yang membuat dakwah tauhid itu seolah-olah menyeramkan bagi mereka karena tudingan-tudingan Wahabi dan lain sebagainya. Padahal dakwah tauhid adalah nomor satu teman-teman. Dakwah tauhid adalah pondasi di dalam kita membangun agama. Apabila tauhidnya tidak kuat, ya maka akan terjadi seperti ini. Pembodohan umat yang dilakukan oleh dukun berkedok agama, yang dilakukan oleh dukun berkedok Ustadz Kiai Gus Samsudin. Ya Allah, Gus itu, Gus ini, Kiai Fulan, apalagi sekarang ini ulama, ya Allah, yang amat beramat terhormat, Kiai Mama Gufron. Ya Allah, Kiai Gufron ini teman-teman sampai saat ini masih membodohi umat. Masih dia. Di sini ada satu video yang baru saja viral. Entah ini video lama atau video baru. Saya tidak mencari tahu karena sudah malas. Tetapi intinya yang menjadi mirisnya hati saya ketika umat diperlakukan seperti ini. Seolah-olah apa yang ada di diri dia berkeramat. Coba kita saksikan. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Dicium keningnya. Diludahi mulutnya. Ya Allah. Ya Allahu Akbar. Foto siapa ini? Mendapatkan ijazah langsung lewat bibir Mama Gufron. Kok bisa orang-orang seperti ini malah dijadikan tokoh, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke teman-teman, nih oke katanya. Indonesia. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Mau dikemanakan anak bangsa, ya Allah. Disinilah ketika dakwah tauhid itu dibuat hal-hal semena-mena, dibuat tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak, dibuat hal-hal yang menyimpang oleh mereka ini. Wahabi sampai getar kumisnya teman-teman. Yang tidak percaya kepada Gufron, Wahabi. Ya Allah, ya Allah. Siapapun katanya yang tidak percaya kepada habaib, Wahabi. Pokoknya apapun yang tidak percaya kepada hal-hal mistik seperti ini, hal-hal keramat-keramat seperti ini, Wahabi. Disitulah saya semakin kekeh dulu ya, ketika mengkaji diam-diam apa itu Wahabi. Saya mendengarkan ceramah-ceramah orang yang paling saya benci seperti Ustadz Yazid Jawas dan Ustadz Khalid Basalamah. Saya mendengar apa Wahabi menurut mereka ya, seperti penjelasan dari Ustadz Yazid. Apa Wahabi ini?
Coba tanyakan apa Wahabi. Ketika saya mendengarkan penjelasan beliau, saya malah semakin terbuka hati untuk mempelajari apa itu Wahabi. Terus yang kedua, ketika mendengar ceramah Ustaz Khalid juga begitu. Saya malah menjadi menangis, teman-teman. Kalau saya teringat itu, apa disampaikan oleh asatid-asatid salafi dengan fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh orang-orang macam ini. Orang seperti Gufron ini kan banyak memainkan fitnah. Santri-santrinya juga banyak yang memainkan fitnah tentang hal-hal yang sedemikian rupa. Kalau kita ingin menelaah bagaimana cara mereka ini untuk menjatuhkan dakwah salafi atau dakwah tauhid, memberantas TBC, ya dengan tuduhan-tuduhan Wahabi, seolah-olah dengan tuduhan Wahabi segala permasalahan selesai, segala dalil yang disampaikan selesai. Padahal kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang salafi, yang mereka sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul. Kenapa mereka menyatakan hal seperti itu? Karena apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Memberikan pesan kepada semua umat muslim di dunia, termasuk pada kita yang hidup di akhir zaman ini. Apa kata beliau? Hendaklah kalian jangan berfanatik buta terhadap keempat imam. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di sini teman-teman terbukti ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai fanatisme Imam Asy-Syafi'i, ya, bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i, tetapi sejatinya mereka itu tidak mengindahkan ajaran-ajaran Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit, tetapi mereka malah melakukan hal tersebut. Tahlilan, kenduri kematian. Mazhab Imam Asy-Syafi'i mewajibkan cadar kepada perempuan-perempuannya. Mereka tidak menggunakan cadar. Lalu apa yang mereka ambil dari Imam Asy-Syafi'i? Mazhab Imam Asy-Syafi'i mengharamkan musik. Mereka musikan. Miris dan sedih. Dan ketika kita di akhir zaman ini menyatakan jangan fanatik buta terhadap salah satu imam, mereka langsung berteriak Wahabi anti mazhab. Ya Allah, padahal Imam Ahmad sendiri yang mengatakan kita dilarang fanatik buta apabila ada salah satu di antara para imam memperselisihi ijma, maka tinggalkan. Terus apa juga kata Imam Asy-Syafi'i? Apabila pendapatku menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka tinggalkan, lemparkan ke dinding, katanya. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Oh enggak, kalau sekarang memperselisihi pun dipakai, bikin-bikin hadis untuk membenarkan amalia bid'ah. Mereka menghalalkan, mereka membuat hadis-hadis palsu atau mencari hadis-hadis palsu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita memperhatikan, ya ada orang-orang yang semacam ini memberikan pelajaran kepada umat, terkhusus orang-orang seperti Gufron, dobol-dobol seperti ini dijadikan tokoh ulama di antara mereka. Jangan salah teman-teman, meskipun ada orang NU, banyak juga orang NU yang menolak kehadiran Gufron, menolak dobolisme dari Gufron ini, tapi tidak sedikit juga yang membenarkan dia. Jangan salah, Gufron juga berdiri di antara mereka. Ada juga yang membenarkan kegiatan Gufron ini. Menjadi tameng Gufron juga ada oknum-oknumnya. Makanya saya miris di sini, semakin miris. Ya Allah. Jadi semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan kita sebagai seorang muslim tidak putus asa untuk mengingatkan bahayanya takhayul, bid'ah, dan khurafat. Semoga kalian bisa berpikir, hindari hal-hal seperti ini, karena hal seperti ini sudah didakwahkan oleh Muhammadiyah dari sejak zaman dahulu. Dan ketahui juga bahwa Muhammadiyah dari dulu sudah dijuluki Wahabi oleh pemerangnya, yang memerangi dakwah orang-orang Muhammadiyah tentang takhayul, bid'ah, dan khurafat. Pasti yang mereka teriakan juga Wahabi. Allahu Akbar. Baik teman-teman, mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Semoga Indonesia ini terlepas dari kebodohan dan pembodohan dari orang-orang dobol seperti Gufron, dan kita sebagai umat muslim selalu tidak putus asa untuk memberikan motivasi kepada semua umat untuk berpikir cerdas.